Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua teman-teman online dimanapun berada. Welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya mau sedikit memberikan perenungan atau merenung buat kondisi yang sedang terjadi saat ini, di situasi di mana belakangan ini banyak sekali teman-teman alumni ataupun teman-teman yang dulu kerja di satu tempat yang sama dengan saya meninggal dunia. Dan rasanya sih memang bohong kalau kita bilang kondisi COVID-19 ini yang merusak ekonomi dan segala macamnya tidak mengganggu pikiran kita. Tentu mengganggu, dan khususnya insan-insan pariwisata, perhotelan dimanapun berada, termasuk lingkungan saya, teman-teman juga yang bekerja di dunia industri perhotelan, di industri yang sama yang saya geluti. Rasanya sedih juga ya, teman yang baru komunikasi sama kita masih bisa telepon-teleponan, ketawa-ketawa, terus dapat kabar sebulan kemudian meninggal dunia, 2 bulan kemudian meninggal. Bahkan ada yang malamnya masih ketemu satu sama lain, tahu-tahu besoknya dikabarkan meninggal dunia, dan umumnya adalah karena jantung gitu. Dan beberapa teman juga ada yang mengalami sakit lambung sampai diopname dan segala macam. Tentu saya berpikir bahwa pikiran yang tidak sehat ataupun stres akan memicu banyak hal. Jadi teman-teman semua, apalagi yang harus kita lakukan dengan kondisi COVID-19 ini? Tentu bukan berdiam diri pastinya. Tentu kita mendapat pelajaran yang sangat besar dalam situasi ini. Dan jangan membebani diri lagi dengan pikiran kondisi yang kita putar di situ-situ saja. Ayo cari solusinya, ayo kita bekerja sama, jangan malu untuk menelpon teman lain yang ada bisnis, ataupun kita mau bergabung bisnis dengan mereka, atau kita membuka sebuah usaha baik online ataupun hal lainnya. Jadi mari kita cari solusi. Jadi jangan berputar-putar di masalah itu saja yang akhirnya membebani pikiran, bahkan membuat kita sakit ataupun bahkan sampai kehilangan nyawa, dan itu sangat menyedihkan buat saya. Berkali-kali saya bilang memang situasi COVID-19 ini bukanlah situasi yang bisa diprediksi. Artinya kita tidak tahu terjadi dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Mungkin kita bisa bilang 2020 ini lewat begitu saja, dan 2021 kita masih berharap akan berkembang dengan vaksin yang akan diberikan dan sebagainya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo berusaha, ayo telepon, bergabung bersama teman-teman. Dan saran saya, teman-teman yang sudah membuat grup, membuat perkumpulan untuk yang tadinya mau berusaha bersama gitu, ayo semakin solid, mari berbagi. Jangan ketika kita membutuhkan orang, kita menggather mereka, tapi ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, kita lupakan mereka di grup itu. Jangan. Jadi bekerja sama tentu akan membuat kita lebih solid. Kira-kira seperti itu. Dan juga keluarga, penting sekali mendapat dukungan dari keluarga dan pengertian dari keluarga. Jadi kalau situasi yang sulit ini semua mengalami, paling tidak keluarga tidak menambahkan bebannya. Dan kalau bisa meringankan dengan perkataan baik, dengan ide-ide, ataupun dengan dukungan moral, akan lebih berarti buat orang-orang yang terdampak, terutama dalam hal ini khususnya saya bicara kepada teman-teman atau kita-kita yang di industri pariwisata, khususnya perhotelan, seperti itu. Jadi tadi saya baru mendapatkan telepon dari teman di Bali yang dia akhirnya menjadi konsultan training gitu ya, seperti itu. Dan dia tidak mau grab sendiri, dia tidak mau makan sendiri, tapi dia cari partner, teman-teman yang bisa memberikan materi yang mungkin dia kurang begitu ahli. Saya pikir justru itu yang baik ya, yang harus dilakukan gitu. Bukannya semua berusaha diambil, tetapi sebenarnya tidak expert di bidang itu gitu. Dan apalagi apabila kita mempunyai perkumpulan, terus ketika kita mendapatkan bisnis yang komersil, kita tidak sharing sama mereka, kita tidak mengajak mereka bergabung gitu. Kita makan sendiri, kita kerjakan sendiri. Saya rasa hal gitu sangat tidak baik ya. Bahkan ketika awal-awal pandemik kita berkumpul bersama, mengatakan ini adalah langkah baik untuk berbagi bersama-sama, ini adalah saatnya kita bersedekah dan segala macam.
Betul, dan ketika kita bicara bahwa nanti ketika ini sudah membaik kita akan ada komersil, kita akan bisa mencari keuntungan ataupun profit. Namun kenyataannya ketika itu didapat tidak dibagi, tidak ikut mengajak yang lainnya. Sebenarnya bukan masalah jumlah, tetapi adalah komitmen dalam hal ini gitu. Dan saya pribadi, saya sendiri berkali-kali saya bilang ini di video yang kesekian, saya bilang saya sangat sangat stabil di masa pandemik ini. Bukan berarti saya menyombongkan diri, bukan, tetapi memang saya sudah mempersiapkan diri setiap saat itu dengan financial management yang baik. Financial management yang baik itu bukan berarti kita harus punya banyak uang gitu, tetapi bagaimana kita mengumpulkannya, mengaturnya dalam penggunaannya, sehingga kayak seperti sekarang saya bahkan akan melakukan renovasi terhadap rumah saya yang akan saya tinggali di Jawa Tengah ini, di kota Semarang. Jadi saya juga akan mempersiapkan bisnis di sana, baik bersama rekan saya maupun yang saya jalani sendiri bersama keponakan saya. Jadi persiapan-persiapannya sudah dilakukan. Jangan khawatir, pasti ada jalan di mana kita mau mencari jalan itu. Dan di setiap langkah yang baik, niat yang baik pasti akan berhasil baik gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, terutama yang sudah seusia saya, yang menjelang 50 ataupun yang sudah 50 bahkan lebih, ayo jangan stres-stres. Apabila ada teman-teman yang ingin bercerita atau berkonsultasi ataupun sharing-sharing, silahkan, saya sangat terbuka. Dan saya sangat berharap teman-teman tetap sehat semuanya, tidak ada lagi kabar duka, bahkan senang kalau melihat teman-teman maju semuanya. Bahkan apabila ada yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Bukan hanya bicara dana, tapi mungkin dukungan dan ide-ide dan sebagainya. Tetaplah berpikir positif dan tetaplah saling mendukung, saling memberi dorongan dan bekerja sama. Dan saya pikir badai pasti berlalu, seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Demikian teman-teman di vlog kali ini. Terima kasih semuanya atas pengertiannya dan atas kesediaan menonton dan mendukung terus vlog saya ini. Yang suka boleh silahkan subscribe dan like dan dibagikan. Dan apabila ada ide-ide lain, monggo silahkan. Saya Martin Pegultom, tetap semangat di era pandemik COVID-19 di tahun 2020 ini. Semangat!